Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mita Indrianti dengan IP 1801111-729.12 dari Program Studi PGPAUD Angkatan 2018. Judul makalah utama pertama yang saya ajukan yaitu mengenai standarisasi etika berkomunikasi sebagai unit pelayanan universitas di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang. Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keprotokolan layanan universitas. Dalam kesehariannya, Protokol Bumi Siliwangi ini bekerja sama dengan beberapa instansi atau mitra untuk diberikan layanan keprotokolan. Nah, efektivitas kerjasama tersebut terletak pada efektivitas komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting untuk dapat menghasilkan pemahaman yang sama antara pemberi informasi dan penerima informasi. Nah, permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu kurangnya komunikasi serta koordinasi dalam sebuah organisasi, khususnya pada Probumsil, yang nantinya akan berdampak buruk bagi Probumsil itu sendiri. Komunikasi itu ibarat sistem yang menghubungkan antara satu anggota dengan anggota yang lain, koordinator satuan dengan anggota, atau koordinator satuan dengan pimpinan sebagai aliran untuk membangkitkan kinerja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sejatinya, dalam setiap penugasan, seorang protokol Bumi Siliwangi itu harus dapat melakukan komunikasi serta koordinasi dengan bijak, baik itu sesama anggota maupun dengan pimpinan. Namun, pada kenyataannya, banyak dari anggota protokol Bumi Siliwangi ini masih kurang bijak dalam melakukan komunikasi serta koordinasi yang nantinya akan berdampak buruk bagi protokol itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pembahasan yang tadi, ada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang komunikasi yang baik, yaitu terdapat pada surat At-Toha ayat 24, yang artinya, maka berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat akan takut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia, khususnya protokol Bumi Siliwangi, yang bergerak di bidang pelayanan universitas harus dapat melakukan komunikasi dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pokok pembahasan, komunikatif, serta dapat dimengerti. Sekarang, kita akan membahas lebih jauh mengenai standarisasi etika berkomunikasi sebagai unit pelayanan universitas di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Serang. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai standarisasi etika berkomunikasi, pertama-tama kita akan membahas lebih dulu mengenai konsep dasar atau pengertian dari berkomunikasi, etika, dan standarisasi. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian atau makna dari standarisasi. Nah, standarisasi itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah penyesuaian bentuk, baik itu ukuran, kualitas, maupun sebagainya, dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan, atau bisa juga dengan istilah lain kita sebut dengan pembakuan. Nah, standarisasi ini sendiri bukanlah sesuatu kegiatan yang statis atau yang diam, tapi di seluruh dunia standarisasi ini mengalami perkembangan, baik itu mengenai ruang lingkup, prosedur, maupun penerapannya. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian atau makna dari etika. Nah, etika itu sendiri merupakan sebuah studi atau ilmu yang membicarakan mengenai perbuatan atau tingkah laku manusia, baik itu yang dinilai buruk maupun baik. Nah, etika itu juga sering disebut dengan ilmu yang normatif. Maka, dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku, apakah tingkah laku itu baik atau buruk. Selanjutnya mengenai komunikasi, yaitu sebuah proses pengiriman atau penerimaan pesan antara dua individu atau lebih secara efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Nah, dalam komunikasi ini juga ternyata terdapat beberapa unsur di dalamnya dan unsur-unsur tersebut memang harus dipenuhi.
Nah, adapun komponen komunikasi itu meliputi komunikator atau pengirim pesan, kemudian juga ada komunikan atau penerima pesan. Selain itu juga ada media atau perantara. Kemudian juga pastinya ada pesan atau informasi yang nantinya akan disampaikan. Selain itu juga adanya efek yang ditimbulkan serta umpan balik. Setelah tadi kita membahas mengenai konsep dasar atau pengertian dari standarisasi, komunikasi, dan etika, sekarang kita akan membahas kira-kira etika yang baik dalam berkomunikasi itu seperti apa sih? Nah, dalam setiap penugasannya, protokol Bumi Siliwangi itu pasti selalu akan bertemu dengan orang-orang yang baru, yang nantinya akan mengharuskan kita dapat berkomunikasi dengan tepat dan baik. Namun, dalam berkomunikasi itu tidak selamanya mudah, apalagi terhadap orang-orang yang baru kita kenal. Tentu nantinya kita akan menebak-nebak dan merancang persiapan komunikasi yang sesuai dengan lawan bicara. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa etika komunikasi yang baik. Pertama, kita sebagai protokol Bumi Siliwangi harus dapat membuka pintu komunikasi dengan menggunakan beberapa pokok pembahasan yang tidak terlalu mendalam, sesuai dengan lawan bicaranya. Nah, cara untuk membuka pintu komunikasi ini ada beberapa. Di antaranya kita bisa mengucapkan kata sapaan. Kata sapaan sederhana aja seperti halo atau hai, seperti itu. Kemudian jika memungkinkan, kita juga bisa mengajak lawan bicara kita itu kontak fisik atau bersalaman. Selain itu juga, kita bisa menanyakan keadaannya. Mungkin bisa menanyakan tentang kabar atau yang lain-lain. Selain itu juga, kita bisa meminta maaf atau mengucapkan permisi jika misalnya kita terlambat datang atau kita permisi mau kemana, seperti itu. Kemudian jika memungkinkan untuk membuka pintu pembicaraan, kita juga bisa mengucapkan kesan pertama kali kita bertemu dengan lawan bicara kita. Kemudian kita juga bisa mengucapkan ucapan terima kasih. Mungkin hal-hal itu, cara-cara tersebut bisa membantu kita untuk dapat membuka pintu komunikasi dengan lawan bicara sehingga tidak terjadi kekakuan pada saat penugasan atau yang lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai etika berkomunikasi ketika tatap muka. Nah, untuk komunikasi tatap muka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketika berbicara, hendaklah kita itu tenang. Boleh sekali-kali menegaskan pembicaraan dengan gerak tangan secara halus dan sopan. Namun, gerak tangan tersebut hendaklah tidak terlalu banyak dan jangan menggunakan telunjuk untuk menunjuk lawan bicara. Kemudian juga ketika berkomunikasi tatap muka, kita dilarang untuk memperbucingkan orang lain atau membicarakan orang lain, karena itu merupakan sesuatu hal yang tidak sopan. Selain itu juga, kita tidak boleh untuk memborong seluruh pembicaraan. Hendaknya kita memberi kesempatan untuk lawan bicara kita berbicara. Selain itu juga, hendaklah kita berdiam dan memperhatikan ketika lawan bicara kita itu sedang berbicara. Kita memperhatikan, kalau bisa kita menatap matanya sebagai bentuk penghargaan kita mendengarkan pembicaraannya. Selain itu juga, suara kita itu hendaklah disesuaikan. Jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu pelan. Disesuaikan dengan kondisi dan dengan tempat serta keadaan. Selain itu juga, ketika kita batuk, bersin, atau menguap, hendaknya kita menutup mulut dengan tangan supaya terkesan sopan. Selain itu juga, mungkin setelah kita selesai pembicaraan, hendaklah kita mengucapkan terima kasih. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai etika berkomunikasi melalui tatap muka, ternyata komunikasi melalui telepon juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, ketika kita hendak menelpon, kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menelpon.
Kemudian juga kita harus berbicara dengan tenang, jelas, dan langsung pada pokok pembahasan atau tujuan yang akan dibahas. Dan ketika sedang berbicara, berilah perhatian penuh pada lawan bicara ketika ditelepon. Kemudian juga kita dilarang berbicara dengan orang lain yang berada di dekat kita. Ketika kita sedang menelpon, kita harus fokus pada lawan bicara yang ditelepon. Jangan sambil berbicara dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ketika memungkinkan, kita harus mempersiapkan kertas dan pensil atau alat tulis yang lainnya untuk mencatat seperlunya, karena kemungkinan kita tidak mampu atau lupa menangkap informasi dari yang lawan bicara kita. Selain itu juga, ketika akhir pembicaraan, hendaklah kita mengucapkan terima kasih dan salam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam penyambutan tamu. Nah, dalam beberapa kegiatan atau acara, protokol Bumi Siliwangi ini sering dipercaya untuk menjadi ajudan dan penerima tamu yang tentunya mengharuskan memiliki etika yang baik dalam penerimaannya. Nah, untuk penyambutan tamu ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh protokol Bumi Siliwangi. Di antaranya yang pertama itu, protokol Bumi Siliwangi yang menjadi penyambut tamu itu harus dapat menjemput tamu di tempat kedatangan. Misalnya tamu ada di tempat parkir, kita harus menjemput tamu tersebut ke tempat parkir. Kemudian kita juga harus menyediakan akomodasi atau transportasi tamu. Selain itu juga, ketika kita sudah bertemu tamu tersebut, kita harus menjabat tangannya sebagai bentuk penghargaan kita terhadap tamu. Selain itu juga, nantinya kita harus mengadakan jamuan penghormatan sebagai rasa hormat kita terhadap tamu. Kemudian juga kita harus mengkomunikasikan dengan baik maksud dari kedatangan tamu tersebut ke wilayah kita. Kemudian sesuai dengan pembahasan yang tadi, bahwa protokol Bumi Siliwangi itu nantinya akan menemukan orang-orang baru atau orang-orang yang belum dikenal yang mengharuskan anggota Probumsil itu membuka pembicaraan atau berkenalan secara langsung. Nah, untuk perkenalan tersebut terdapat etika yang harus diperhatikan. Misalnya kita menyebutkan nama atau memperkenalkan diri dengan jelas. Selain itu juga kita harus percaya diri untuk memperkenalkan diri kita dan jangan abaikan personal contact. Selain itu juga kita harus berjabat tangan ketika berkenalan dan kita harus memandang matanya ketika lawan bicara tersebut berbicara. Selain itu juga kita harus menghindari berkenalan di tempat ramai karena itu akan mengganggu proses kita berkenalan. Kemudian setelah memulai percakapan, terdapat beberapa etika di dalamnya yang harus diperhatikan. Misalnya, ketika memulai pembicaraan, sebaiknya membicarakan topik atau pokok pembahasan yang menarik kedua belah pihak. Jangan hanya satu pihak saja karena hal itu tidak baik. Kemudian juga ternyata ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika dalam percakapan. Misalnya ketika lawan bicara kita sedang berbicara, kita dilarang untuk memotong pembicaraan tersebut karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak sopan. Selain itu juga kita dilarang memborong semua pembicaraan. Hendaknya kita memberi kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Selain itu juga, kita dilarang untuk membicarakan hal-hal yang akan membuat pertentangan, yang nantinya kita akan mengakibatkan perdebatan. Selain itu juga, kita dilarang untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Untuk menanyakan hal-hal tersebut, kita harus ada batasnya. Kita harus melihat terlebih dahulu siapa lawan bicara kita dan memikirkan apakah pantas ketika kita menanyakan hal tersebut. Selain itu juga,
kita dilarang untuk memalukan orang lain dalam sebuah percakapan. Kemudian kita juga jangan sampai memberi sebuah nasihat atau sebuah masukan tanpa diminta dari lawan bicara kita. Selain itu juga kita dilarang untuk melarang orang lain ikut dalam pembicaraan. Kemudian kita juga dilarang berbisik ketika kita dalam sebuah percakapan, karena itu nantinya akan mengakibatkan pikiran negatif dari lawan bicara kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi dalam protokol Bumi Siliwangi Satuan Serang Darul Madani. Nah, fungsi komunikasi ini ada dua. Yang pertama, fungsi komunikasi internal, dan yang kedua, komunikasi secara eksternal. Pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini merupakan sebuah proses komunikasi di antara pengurus dan anggota dalam ruang lingkup yang khas, disertai pertukaran sebuah gagasan secara horizontal maupun vertikal. Sehingga kerjasama antara protokol Bumi Siliwangi Satuan Serang Darul Madani ini dapat berjalan dengan baik. Nah, komunikasi internal ini terdapat tiga bagian. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Nah, komunikasi dari atas ke bawah ini biasanya dilakukan oleh koordinator satuan kepada sekretarisnya atau asisten koordinator atau masing-masing bidang, dan biasanya juga dari asisten koordinator kepada stafnya. Nah, fungsi dari komunikasi dari atas ke bawah ini yang pertama bisa memberikan atau penyampaian instruksi kerja, kemudian juga penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas itu perlu dilakukan. Selain itu juga sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku dan pemberian motivasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dari bawah ke atas. Nah, fungsi komunikasi dari bawah ke atas ini dapat melalui anggota ke staf ke asisten koordinator, atau asisten koordinator ke sekretaris. Bisa juga dari sekretaris ke koordinator satuan. Nah, fungsinya bisa dalam bentuk penyampaian informasi tentang tugas yang salah dilaksanakan, atau juga penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke atasan. Nah, selain itu juga penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Ketika ada masukan atau ada saran dalam sebuah hal, bawahan, misalnya staf bisa ngasih masukan ke asisten koordinator, atau asisten koordinator ke sekretaris satuan atau ke koordinator satuan. Kemudian juga penyampaian keluhannya sendiri maupun tentang protokolan. Jadi staf atau anggota biasa bisa menyampaikan keluhannya ke pihak yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi sesama. Nah, komunikasi sesama ini dapat dilakukan melalui koordinator satuan Serang dengan koordinator satuan lain, bisa dari koordinator satuan Cibiru, Purwakarta, Tasik maupun Sumedang, atau bisa juga sesama asisten koordinator, misalnya dari asisten koordinator bidang penugasan berkomunikasi dengan asisten koordinator bidang administrasi atau yang lainnya, atau bisa juga sesama staf di administrasi dan di staf di penugasan bisa, atau bisa juga dengan sesama anggota. Nah, fungsi dari komunikasi sesama ini sebagai bentuk memperbaiki koordinasi tugas, bisa juga upaya untuk pencegahan masalah dan saling berbagi informasi, serta membina hubungan dan mempererat kekeluargaan melalui kegiatan bersama. Selanjutnya mengenai komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini biasanya
terjadi melalui unit kegiatan mahasiswa yang ada di UPI Kampus Serang. Bisa juga melalui pegawai universitas, tenaga kependidikan, dan kepada pimpinan universitas. Namun, dengan siapapun personel protokol Bumi Siliwangi itu berbicara, tentunya harus menggunakan etika yang baik, tidak memandang siapa lawan bicara, entah itu dengan UKM, atau dengan tenaga kependidikan, bahkan dengan pimpinan. Nah, fungsi komunikasi secara eksternal ini tentunya akan membina hubungan atau relasi yang baik dengan berbagai pihak dari hasil etika komunikasi yang baik itu pula. Dalam melakukan sebuah komunikasi, tentunya terjadi beberapa hambatan di dalamnya. Misalnya, yang pertama, pada saat proses komunikasi. Nah, pada saat proses komunikasi ini, mungkin saja terjadi beberapa hambatan. Misalnya, hambatan dari si pengirim pesan. Contohnya itu, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya sendiri atau bagi si pengirim pesannya. Kemudian bisa juga terjadi hambatan dari si penerima pesan. Misalnya, si penerima pesan ini kurang perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan yang disampaikan, sehingga terjadi kekeliruan di dalamnya dan si penerima pesan ini tidak mencari informasi yang lebih lanjut. Kemudian hambatan pada proses komunikasi juga bisa terjadi dari media yang digunakan. Misalnya pada saat penugasan terdapat gangguan pada handy-talkie atau pada telepon. Hambatan selanjutnya itu terjadi karena hambatan fisik. Hambatan fisik ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif, misalnya pada saat orang tersebut sedang sakit atau ada gangguan kesehatan lainnya. Nah, hal tersebut juga tentunya akan menghambat proses komunikasi berjalan dengan baik. Selain itu juga ada hambatan semantik. Nah, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi ini kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan tersebut kurang jelas dan tidak bisa diterima dengan baik. Selain itu juga bisa terjadi karena hambatan manusiawi. Nah, hambatan ini terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan menerima informasi. Nah, hambatan ini tuh sering terjadi di protokol Bumi Siliwangi Satuan Serang Darul Madani dalam setiap penugasan, sehingga terjadi kekeliruan atau kesalahan di dalamnya. Yang tentunya hambatan-hambatan ini harus ada cara mengatasinya. Cara menangani hambatan yang terjadi pada saat komunikasi bisa dengan menggunakan beberapa cara, misalnya dengan cara umpan balik. Nah, maksud dari umpan balik ini yaitu diberi kesempatan kepada orang lain untuk dapat menyampaikan ide atau gagasannya, sehingga komunikasi ini terjadi dari dua arah, tidak hanya dengan satu arah saja. Selain itu juga, kenali si penerima pesan. Nah, jadi si pengirim pesan ini harus dapat mengenal sejauh mana dia mampu menerima pesan dengan baik atau tidak, dia itu teliti atau tidak, kemudian juga cakap atau tidak, dapat dipercaya atau tidak, sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan di dalamnya. Kemudian juga cara selanjutnya bisa dengan mempertimbangkan secara teliti. Jadi dalam proses komunikasi, si pengirim pesan ini harus dapat mempertimbangkan beberapa hal di dalamnya. Misalnya dia harus mempertimbangkan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan oleh si pengirim pesan, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik ke penerima pesan. Pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam keseharian protokol Bumi Siliwangi yang merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam pelayanan universitas yang tentunya harus memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi. Sekian pemaparan pembahasan dari makalah utama Pratama yang saya ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.